Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang terkenal dengan kecerdikannya, kekayaan, dan kemakmuran kerajaannya. Sang raja memiliki segalanya, harta yang melimpah, rakyat yang setia, dan masakan istana yang terkenal lezat. Namun, suatu hari, raja tiba-tiba jatuh sakit. Penyakitnya memang tidak parah, tetapi anehnya, penyakit itu menyebabkan nafsu makannya menghilang. Berhari-hari sudah raja kehilangan nafsu makan, dan semakin lama semakin lemah badannya. Semua tabib, penasihat, dan koki kerajaan sudah mencoba segala macam cara, tetapi tidak ada yang berhasil mengembalikan nafsu makan raja. Akhirnya, para penasihat kerajaan berkumpul dan mengusulkan satu nama yang terkenal cerdik dan seringkali membawa humor di tengah masalah yang pelik, yaitu Abu Nawas. Mendengar usulan itu, sang raja pun tertawa kecil meski lemah, karena ia memang mengenal Abu Nawas sebagai orang yang selalu berhasil menghadirkan kejutan. Maka, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Ketika sampai di istana, Abu Nawas melihat raja yang sudah tampak lemah dan tidak bersemangat. Abu Nawas memberi hormat lalu bertanya, "Wahai Baginda, hamba mendengar kabar bahwa Baginda kehilangan nafsu makan. Apakah benar?" Raja mengangguk lemah. "Benar, Abu Nawas. Entah mengapa, setiap melihat makanan, aku merasa muak dan tak ingin makan." Abu Nawas tersenyum tipis dan menatap raja dengan tatapan penuh makna. "Hamba yakin ini hanya soal waktu sebelum nafsu makan Baginda kembali. Namun, hamba punya sebuah rencana yang mungkin bisa membantu," katanya dengan nada misterius. Raja mengangkat alisnya. "Rencana apa itu, Abu Nawas?" "Semua cara sudah dicoba, mulai dari ramuan sampai mantra." Abu Nawas mendekati raja dan berbisik, "Hamba butuh waktu seminggu, Baginda. Dan mohon Baginda mematuhi satu permintaan hamba. Selama seminggu ini, Baginda jangan mencoba makan apapun, tidak peduli siapapun yang menawarkan makanan." Raja merasa aneh, tetapi karena sudah putus asa, ia setuju untuk menuruti permintaan Abu Nawas. Maka dimulailah rencana cerdik Abu Nawas untuk membangkitkan nafsu makan sang raja. Selama 3 hari pertama, Abu Nawas sengaja membuat suasana istana sunyi tanpa aroma masakan. Semua dapur istana diperintahkan berhenti memasak. Para koki dilarang membuat makanan apapun. Abu Nawas ingin agar raja benar-benar merasakan kelaparan yang berbeda. Pada hari keempat, saat raja sudah mulai merasa sedikit lapar, Abu Nawas kembali dengan langkah yang cerdik. Ia memerintahkan para koki membuat hidangan-hidangan yang harum baunya. Wangi rempah-rempah, daging panggang, dan berbagai masakan lezat mulai memenuhi istana. Namun, sesuai kesepakatan, para pelayan istana tidak menawarkan makanan kepada raja, hanya membiarkannya mencium aroma yang menggoda. Hari kelima, ketika raja semakin lapar, Abu Nawas membawa sepotong kecil roti kering dan mengundangnya untuk melihat rakyat di desa. Di sana, ia memperlihatkan bagaimana para petani bekerja keras dengan hanya mengandalkan makanan sederhana. Para petani terlihat begitu menikmati makanan mereka yang sederhana dan bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Raja mulai tergerak hatinya melihat bagaimana rakyatnya menghargai setiap suap makanan yang mereka dapatkan. Pada hari ke-6, Abu Nawas datang kembali dan mulai mengatur sebuah pesta kecil di istana. Para tamu diundang untuk berpesta, tetapi raja tidak diizinkan untuk makan. Semua makanan dibiarkan terbuka, sehingga aroma masakan tersebut bisa semakin menggoda. Di tengah pesta itu, raja mulai merasa gelisah. Perutnya keroncongan, dan ia merasa benar-benar lapar. Melihat semua orang makan dengan lahap, raja mulai merasakan hasrat untuk makan. Namun, Abu Nawas masih meminta raja menahan diri sampai hari terakhir. Pada hari ke-7,
Abu Nawas datang ke hadapan raja dengan sebuah nampan berisi semangkuk sup ayam yang sederhana. Tidak ada hiasan mewah, hanya kuah bening dengan beberapa potong daging ayam, wortel, dan seledri. Aroma sup itu sangat harum, dan raja yang sudah sangat lapar melihat semangkuk sup itu seperti makanan terlezat di dunia. Baginda, inilah hidangan yang hamba siapkan khusus untuk Baginda. Silakan dicicipi, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Raja segera mengambil sendok dan menyuap sup itu dengan lahap. Ia menghabiskan semangkuk sup itu dengan penuh rasa syukur dan puas. Nafsu makannya pun kembali, dan tubuhnya kembali segar. Raja tertawa bahagia sambil berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Hanya dengan semangkuk sup sederhana, kau telah mengembalikan nafsu makanku yang hilang. Bagaimana caramu melakukan ini?" Abu Nawas menjawab dengan bijak, "Baginda, terkadang nafsu makan tidak muncul dari makanan yang mewah atau berlimpah, tetapi dari rasa syukur dan kesederhanaan. Kelaparan yang Baginda rasakan membuat Baginda menghargai setiap suap yang masuk ke dalam tubuh. Dan itulah rahasia sejati untuk mengembalikan kenikmatan makan." Sang raja terkesan dan berterima kasih pada Abu Nawas. Mulai hari itu, raja tidak hanya mendapatkan kembali nafsu makannya, tetapi juga pelajaran penting tentang kesederhanaan dan rasa syukur. Cerita ini pun menjadi legenda, dan rakyat selalu tertawa ketika mengenang betapa cerdiknya Abu Nawas yang mampu mengembalikan nafsu makan raja dengan cara yang jenaka, bijak, dan penuh petualangan. Ada suatu hari, Raja Harun al-Rashid mengalami sebuah masalah yang sangat rumit. Di tengah kemakmuran kerajaannya, raja merasa gelisah karena mendapatkan laporan bahwa para bangsawan di kerajaannya mulai saling berebut kekuasaan. Mereka tidak lagi menghormati keputusan raja dan bahkan sering berdebat sengit di hadapan umum. Ketika mendengar ini, raja merasa harus segera bertindak. Tapi masalahnya, jika ia bertindak terlalu keras, ia khawatir para bangsawan justru akan melawan dan mengancam kestabilan kerajaan. Sebaliknya, jika raja membiarkan, kedisiplinan akan menurun dan ketertiban kerajaan semakin kacau. Karena bingung, raja memanggil penasihat-penasihat terbaiknya, termasuk Abu Nawas yang terkenal cerdik dan seringkali mengatasi masalah sulit dengan cara-cara yang tidak terduga. Maka, dipanggillah Abu Nawas ke hadapan raja, yang langsung berbicara dengan nada khawatir. "Abu Nawas, kali ini aku benar-benar bingung. Para bangsawan kerajaan mulai saling berseteru, dan keadaan semakin kacau. Aku khawatir jika kubiarkan mereka akan menghancurkan kerajaan dengan sikap mereka. Namun, jika aku terlalu keras, aku takut kehilangan kepercayaan mereka," kata raja sambil menatap Abu Nawas penuh harap. Abu Nawas menundukkan kepala sejenak, berpikir dalam-dalam. Lalu, ia tersenyum tipis. "Baginda, ini memang masalah yang rumit, tapi hamba memiliki sebuah rencana. Mohon Baginda sediakan waktu 3 hari untuk hamba menyiapkan semuanya." Raja yang sudah merasa sangat putus asa dengan masalah tersebut, akhirnya menyetujui permintaan Abu Nawas. Maka, mulailah Abu Nawas melancarkan rencananya yang tidak biasa. Hari pertama, kabar burung dan kekacauan yang diatur. Pada hari pertama, Abu Nawas mengadakan pertemuan dengan beberapa bangsawan terkemuka yang selalu berseteru. Dalam pertemuan itu, ia memberi mereka sebuah pesan yang membingungkan. Baginda Raja meminta para bangsawan untuk saling menunjukkan kehebatan masing-masing dalam menghadapi tantangan yang sulit, kata Abu Nawas dengan serius. Hanya yang mampu menyelesaikan tantangan ini yang akan mendapatkan pujian dari Raja. Para bangsawan yang mendengar ucapan Abu Nawas ini merasa penasaran dan bersemangat. Setiap dari mereka berpikir, ini kesempatan untuk menunjukkan kehebatanku di depan raja dan mengalahkan para pesaingku. Maka,
Mereka segera menyebarkan berita ini kepada bangsawan lainnya, dan dalam waktu singkat, seluruh bangsawan sudah tahu bahwa raja mengharapkan mereka menunjukkan kehebatan masing-masing. Hari itu, di istana mulai terjadi kegaduhan. Para bangsawan saling bersaing membuat proyek-proyek besar. Ada yang mengumpulkan emas, membangun bangunan megah, dan ada pula yang memamerkan kekayaan. Mereka saling berlomba, menunjukkan siapa yang paling hebat. Raja yang melihat situasi ini hanya bisa menggelengkan kepala, merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi. Hari kedua, tantangan Abu Nawas. Pada hari kedua, Abu Nawas kembali memanggil para bangsawan dan mengumumkan bahwa raja akan memberikan tantangan khusus kepada siapa saja yang merasa layak dan hebat. Ia mengumumkan sebuah tantangan yang sulit. Siapa yang mampu mengumpulkan semua rakyat kerajaan dalam satu tempat, maka dialah yang dianggap paling berjasa dan berhak atas kepercayaan raja. Para bangsawan bingung. Mengumpulkan semua rakyat kerajaan di satu tempat? Itu terdengar mustahil. Namun, demi ambisi mereka, setiap bangsawan mulai merencanakan caranya sendiri. Ada yang menyuruh rakyat berkumpul di lapangan, ada pula yang mencoba memaksa rakyat dengan janji hadiah. Hari itu, kegaduhan semakin menjadi. Setiap bangsawan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan rakyatnya, namun tetap saja tidak semua rakyat dapat dikumpulkan. Hari ketiga, Abu Nawas menyelesaikan masalah dengan kecerdikannya. Pada hari ketiga, ketika kegaduhan semakin memuncak, Abu Nawas muncul di depan raja dan meminta izin untuk menyampaikan pesan. Ia memberitahu para bangsawan bahwa hanya orang yang memiliki ketenangan dan kesabaran yang mampu menyelesaikan tantangan ini. Namun, kali ini Abu Nawas menambahkan pesan yang misterius. Baginda hanya akan memberikan kepercayaan kepada bangsawan yang mampu memimpin dengan kesederhanaan dan keikhlasan. Barang siapa yang datang ke hadapan raja tanpa membawa apapun kecuali diri dan kejujuran, maka dialah yang akan mendapatkan tempat di hati baginda. Para bangsawan bingung. Mendengar pesan Abu Nawas, mereka mulai merasa bahwa segala perlombaan dan pameran kekuasaan yang mereka lakukan selama ini ternyata sia-sia. Satu persatu, mereka datang ke hadapan raja dengan hati yang malu dan rendah hati, mengakui bahwa mereka telah berlebihan dalam berusaha merebut perhatian raja. Akhirnya, raja tersenyum dan berbicara kepada mereka, "Lihatlah, hanya dengan persaingan dan keinginan saling mengungguli, kalian semua hampir menghancurkan ketertiban kerajaan. Bangsawan yang sejati adalah dia yang setia, jujur, dan sederhana, bukan yang hanya mencari keagungan di mata manusia." Para bangsawan menyadari bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh Abu Nawas dan raja adalah bahwa ketenangan dan ketulusan lebih bernilai dibandingkan ambisi yang serakah. Mereka pun berjanji untuk memperbaiki sikap dan bekerja sama menjaga kedamaian kerajaan. Dengan cerdik, Abu Nawas berhasil membuat para bangsawan merasakan dampak dari ambisi mereka sendiri, sehingga mereka menyadari kesalahan mereka tanpa harus dipecat atau dihukum. Sang raja sangat puas dengan hasilnya dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Sejak saat itu, para bangsawan hidup dengan lebih damai dan bekerja sama menjaga kesejahteraan kerajaan, sambil selalu mengingat pelajaran berharga dari Abu Nawas yang penuh canda tawa namun penuh ilmu.